Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan yang sejak awal benar-benar tidak mencintaimu, hanya memanfaatkanmu dan menjadikanmu sebagai pelarian cintanya, menjadi jodoh. Ya. Jadi ketika memang mantan, di dalam perjalanan perpisahan itu kita semakin memahami bahwa dia memang tidak pernah mencintai kita. Saat masih bersama pun sekarang kita menyadari ternyata mantan menunjukkan tanda-tanda bahwa hati dan pikirannya tidak pernah bersama kita. Ada seseorang yang selalu mengisi hatinya, ada seseorang yang selalu dia cintai. Cinta sejati dalam hidupnya, seseorang yang selalu dia bicarakan di depan kita, yang terkadang membuat kita cemburu, membuat kita marah, membuat kita kecewa, dan seterusnya. Sekuat apapun kita berusaha menunjukkan cinta sejati kita, itu tidak bisa mengubah apapun pada diri mantan. Mantan tetap mengkhianati kita, dan mantan tetap saja melupakan kita. Sekarang mungkin kita baru menyadari itu semua. Oh, ternyata memang mantan tidak pernah mencintai kita. Oh, ternyata kita cuma jadi pelarian cintanya karena dia baru saja dikhianati, ditinggalkan oleh seseorang yang amat sangat dia cintai, yang kemudian membuat dia selalu saja membicarakan mantannya terdahulu. Cinta sejatinya itu di depan kita. Kan tanda orang yang mencintai, dia akan selalu membicarakan orang yang dia cintai itu dengan siapa saja dan kapan saja. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Mantan selalu membicarakan mantannya, cinta sejatinya selama bersama kita. Bahkan mungkin masih terus berusaha berkomunikasi dengan mantannya terdahulu. Sekuat apapun kita berusaha ya untuk menyadarkan dia bahwa orang itu sudah mengkhianatinya, kita minta dia memblokir WhatsApp dari mantannya terdahulu, ya, karena tahu-tahu dia diam-diam chatting dan kita mengetahuinya, kemudian kita minta untuk memblokir. Mungkin dia blokir 1-2 jam setelah kita pergi atau setelah kita berpisah tempat dengan dia, maka blokirnya akan dia buka kembali. Dan itu mungkin membuat kita stres saat masih bersama dia. Dia selalu mencari cara agar bisa terus berkomunikasi dengan cinta sejatinya, mencari alasan agar terus bisa berkomunikasi dengan cinta sejatinya, mencari alasan agar terus bisa bertemu dengan cinta sejatinya. Nah, tapi mungkin kita sekarang baru menyadari, oh ternyata memang mantan tidak pernah mencintai kita. Sementara dengan kita, setelah perpisahan itu terjadi, ya, 1 detik pun tidak ada keinginan mantan untuk kembali berkomunikasi dengan kita.
Satu detik pun tidak ada tanda-tanda bahwa mantan merindukan kita. Sekecil apapun, tidak pernah kita merasakan dan melihat ada tanda-tanda mantan berusaha untuk mengetahui perkembangan dalam hidup kita, tanda bahwa dia masih peduli dan seterusnya. Sama sekali tidak ada. Ketika dulu kita minta dia untuk memblokir WhatsApp dari mantannya, 2 jam dia buka blokirnya. Diam-diam dia selalu berkomunikasi dengan mantannya terdahulu. Ya, misal dia mau pergi ke luar kota atau mau pergi ke luar negeri, mungkin kadang-kadang dia tidak pernah pamit dengan kita, dia pergi saja. Tetapi dia selalu pamit kepada mantannya terdahulu. Sementara dengan kita, satu kali dia blokir media sosial kita, waktu berjalan sebulan, setahun, bertahun-tahun, tidak satu kali pun dia membuka blokir media sosial kita. Jadi ketika kita sudah menyadari ini semua, bahwa ternyata mantan memang hanya memanfaatkan kita sejak awal, benar-benar tidak mencintai kita, dan kita cuman pelarian cintanya sesaat, yang setelah dia move on, dia melupakan kita selamanya, sementara kita masih mencintai dia. Apa yang bisa kita lakukan agar dia menjadi jodoh kita? Sementara ketemu sudah tidak bisa, telepon apalagi tidak bisa, chatting juga tidak bisa, video call juga tidak bisa, semuanya tidak bisa. Maka satu-satunya yang tersisa, yang masih bisa kita lakukan adalah terus berdoa. Meningkatkan terus doa-doa kita dari waktu ke waktu. Jika selama ini kita merasakan berdoa sendiri atau mengandalkan doa kita sendirian, belum ada tanda-tanda mantan akan berjodoh dengan kita. Nah, maka kita tingkatkan sekarang, ya. Kita mengajak para malaikat yang ada di sekeliling kita agar ikut mendoakan kita agar mantan berjodoh dengan kita. Bagaimana caranya agar para malaikat penjaga kita ini ikut mendoakan kita? Di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'i li muslimi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Inda ro'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya atau para malaikat penjaganya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya itu, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim, dan berkata para malaikat yang ada di sekelilingnya atau para malaikat penjaganya, amin walaka bimislim, dan semoga engkau mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan oleh orang yang engkau doakan itu. Nah, maka sekarang kita tambah doanya. Kita membantu pula saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang senasib dengan kita, agar mereka berjodoh dengan mantannya. Tetapi berdoanya harus dengan rahasia, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan itu. Tidak usah cerita-cerita kepada siapapun kalau dia kita doakan. Nah, maka doa yang seperti ini adalah doa yang mustajab. Para malaikat akan mengaminkan doa itu dan mereka mengatakan walaka bimislim. Mereka mendoakan semoga kita pun mendapatkan yang sama dengan apa yang kita doakan. Artinya apa?
kita mendoakan biar saudara kita yang senasib dengan kita bisa berjodoh dengan mantan yang dia cintai, maka insya Allah kita mendapatkan yang sama. Mantan yang kita cintai meskipun dia tidak pernah mencintai kita menjadi jodoh kita, insya Allah. Ketika kita masih mau terus berdoa, meskipun kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, takdir bisa berubah dengan doa. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Apalagi ketika para malaikat pun ikut mendoakan kita agar mantan menjadi jodoh kita. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Teruslah memohon pertolongan Allah, terus meminta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita. Dan jangan lupa mendoakan orang-orang yang senasib dengan kita agar orang yang dia cintai, sementara orang yang dia cintai tidak pernah mencintainya, kembali dan menjadi jodoh bagi dia selamanya dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.